Halo, selamat pagi. Shalom. Perkenalkan, nama lengkap saya Yosef Emmanuel Pati, biasa disapa Joseph. Saya berasal dari Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kecamatan Lebatukan, Desa Wayenga. Saya lulusan dari Universitas Respati, Yogyakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan Kesehatan Masyarakat, peminatan atau konsentrasi kesehatan lingkungan dan keselamatan kerja. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat seleksi guru pedalaman di Yayasan Tangan Pengharapan. Oke, langsung saja kita ke video pembelajaran atau video mengajar. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Masih semangat? Oke. Sekarang Pak Guru ada di sini untuk bersama-sama dengan adik-adik sekalian, adik-adik yang pintar, yang cantik, yang ganteng, untuk kita memulai pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita selalu mengawali suatu kegiatan kita dengan berdoa. Baik, saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Vicky, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita pada hari ini, sebelumnya Pak Guru ingin absen kalian. Mau tahu kehadiran kalian, mau tahu siapa yang hari ini hadir, siapa yang hari ini tidak hadir. Baik, oke, hadir semua ya adik-adik. Baik, kalau hadir semua berarti adik-adik masih punya semangat untuk belajar. Sebelum kita masuk ke materi atau pembahasan kita pada hari ini, Pak Guru ingin bertanya, siapa yang masih ingat materi kita di pertemuan sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Kalau masih ingat, boleh tunjuk tangan. Oke, Queen. Oke, betul sekali. Jadi, pertemuan kita sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pengenalan lingkungan dan pengenalan diri. Kita mengenal siapa diri kita mengenal bagaimana lingkungan kita. Itu sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Baik, sekarang kita masuk ke materi kita hari ini. Materi kita hari ini tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat itu sendiri sering disingkat dengan PHBS. Oke, sekarang Pak Guru mau tanya, Naila, apa kepanjangan dari PHBS? Oke, baik. Jadi kepanjangan dari PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Tepuk tangan untuk Naila. Oke, baik, kita lanjut. Oke, jadi pengertian PHBS itu sendiri atau perilaku hidup bersih itu sendiri, pengertiannya adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran diri kita sendiri. Jadi kita melakukan perilaku hidup bersih dan sehat tanpa ada paksaan dari teman, tanpa ada paksaan dari orang tua, bapak, mama. Jadi kita memulai perilaku hidup bersih dan sehat itu, kita mulainya dari diri kita sendiri. Tujuan untuk kita menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, tujuan yang pertama adalah mencegah penyakit. Ketika kita melakukan atau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan kita sehari-hari, itu sama halnya dengan kita mencegah agar penyakit tidak masuk ke dalam tubuh kita. Baik, tujuan yang kedua adalah menjaga tubuh tetap sehat dan kuat. Ketika kita menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, maka tubuh kita pun akan ikut sehat dan kuat. Tujuan yang ketiga adalah menjaga lingkungan tetap bersih dan nyaman. Ketika kita menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat pada lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan kita pastinya atau tentunya
akan bersih dan nyaman. Oke, lanjut. Jadi Pak Guru mau memberikan contoh-contoh PHBS di lingkungan rumah. Ada beberapa contoh. Ada yang tahu di sini contoh PHBS yang ada di lingkungan rumah yang sering adik-adik terapkan di rumah? Ada yang tahu? Oke, kalau belum tahu, di sini Pak Guru mau memberikan beberapa contoh PHBS yang ada di lingkungan rumah. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Kemudian setelah buang air besar atau kecil, atau setelah dari toilet. Contoh yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Jadi adik-adik di rumah tugasnya adalah ketika melihat sampah-sampah yang berserakan, segera memungut atau membersihkan, kemudian membuangnya di tempat sampah. Baik, yang ketiga, makan makanan yang bergizi dan teratur. Adik-adik, sekarang Pak Guru mau tanya, siapa yang tadi ke sekolah tidak sarapan? Oke, berarti semuanya sarapan ya. Baik, adik-adik, di sini kenapa penting makan makanan bergizi? Ketika kita makan makanan bergizi, artinya bahwa kita telah memenuhi kebutuhan tubuh kita sendiri, sehingga tubuh kita tidak cepat sakit, tidak cepat terserang oleh penyakit, virus, atau bakteri. Baik, yang keempat, membersihkan rumah setiap hari. Siapa yang rajin membersihkan rumah? Pasti semuanya malas-malas ini. Oh, semuanya rajin. Oke. Jadi keseharian kita di rumah, kita harus sering membersihkan rumah, membersihkan tempat tinggal kita agar tetap aman dan nyaman. Yang kelima, menggunakan jamban yang bersih atau toilet yang bersih. Jadi adik-adik di rumah, kita harus memperhatikan toilet atau jamban kita. Ketika jamban itu kotor, kita wajib untuk membersihkan. Oke, lanjut. Yang keenam, olahraga secara rutin bersama keluarga atau bersama teman. Jadi di rumah juga kalau ada bapak, ada mama, ada kakak, atau ada adik, bisa ajak untuk kita olahraga bersama. Yang cowok-cowok bisa main bola, yang cewek-cewek bisa senam, zumba, atau yang lainnya. Oke, lanjut yang terakhir, tidak merokok di dalam rumah. Ini penting, karena mungkin di rumah ayah atau kakak sering merokok. Ketika ayah atau kakak sering merokoknya di dalam rumah, kewajiban kita sebagai perokok yang pasif itu orang yang tidak merokok namun menghirup asap rokok atau terdampak oleh rokok itu sendiri. Jadi kita wajib untuk menegur bapak, kakak kalau merokok boleh di luar ruangan. Ketika merokok di dalam ruangan itu bisa menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas atau lebih sering disebut ISPA. Sekarang PHBS di lingkungan sekolah. Sama halnya juga dengan di lingkungan rumah tadi, di lingkungan sekolah juga kita selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Manfaat PHBS itu sendiri atau manfaat perilaku hidup bersih itu sendiri untuk tubuh menjadi sehat dan kuat. Yang berikutnya, terhindar dari penyakit seperti diare. Contoh, ketika adik-adik jajan sembarang, maka sistem pencernaan adik-adik pastinya akan terganggu sehingga menyebabkan diare. Kemudian ada flu, demam, dan penyakit yang lainnya. Manfaat yang berikutnya, lingkungan menjadi nyaman dan menyenangkan. Seperti sekarang, ruangan kelas kita kan bersih. Tadi piketnya siapa? Oke, tepuk tangan untuk yang piket hari ini. Ruangan kelasnya sangat bersih. Jadi kita mengikuti pelajaran, mengikuti kegiatan belajar mengajar ini, pastinya kita senang dan nyaman. Oke, yang terakhir, meningkatkan semangat belajar. Nah, seperti tadi Pak Guru katakan bahwa adik-adik telah membersihkan ruangan, menyiapkan ruangan dengan baik, rapi. Tentunya kita akan semangat belajar ketika ruangan kita rapi, bersih, dan nyaman. Manfaat PHBS itu sendiri tentunya itu
kita harus menjadikan diri kita sebagai contoh, baik di rumah maupun di lingkungan sekitar rumah kita. Oke, baik. Di sini Pak Guru ingin bertanya, apakah adik-adik pernah mencuci tangan? Oke, pernah. Kira-kira siapa yang tahu ada berapa langkah mencuci tangan yang baik dan benar? Oke, jadi Pak Guru mau menyampaikan bahwa langkah-langkah mencuci tangan itu ada 6 langkah. Nanti mungkin pertemuan kali berikut sebelum kita memulai materi, kita akan mempraktekkan cara mencuci tangan yang baik dan benar dengan 6 langkah mencuci tangan. Yang tentunya pasti menggunakan sabun. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, Pak Guru ingin bertanya kepada adik-adik. Setelah penjelasan kita tentang perilaku hidup bersih dan sehat, apakah adik-adik ada pertanyaan atau ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan materi kita pada hari ini? Oke, kalau tidak ada, Pak Guru ingin bertanya ke adik-adik. Siapa yang selama ini sudah menerapkan salah satu perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di rumah maupun di sekolah? Siapa? Oke, Ocha. Mencuci tangan. Baik. Siapa lagi? Nasya. Membersihkan rumah. Oke. Baik, siapa lagi? Oke, membersihkan toilet. Siapa lagi? Oke, membersihkan bak mandi atau menguras air di bak kamar mandi. Kenapa kita harus menguras bak kamar mandi? Supaya nyamuk tidak berkembang biak di dalam bak penampungan air. Oke, berarti adik-adik sudah paham. Sebelum kita lanjut, Pak Guru ingin kita santai, kita rileks, kita jangan tegang. Pak Guru mau kita bermain teka-teki. Siapa di sini yang punya teka-teki? Oke, kalau masih malu-malu, Pak Guru yang akan memulai. Baik, Pak Guru punya satu teka-teki. Sekarang Pak Guru tanya ke adik-adik semua. Teka-teki ini berhubungan dengan hewan atau makhluk hidup. Hewan atau makhluk hidup apa yang namanya cuma satu huruf? Ayo, siapa yang tahu? Salah. Yang benarnya adalah ikan. Yang benarnya adalah ikan. Masih lagi satu lagi. Apa coba kira-kira? G aja, gajah. Itu jawabannya. Oke, tepuk tangan. Kenapa kita harus mencuci tangan? Iya, betul. Agar kita terhindar dari kuman atau penyakit. Jadi tangan kita ini setiap harinya pasti aktif. Kadang pegang uang, pegang benda, atau pegang kotoran. Itu tanpa kita sadari. Dengan tanpa kita sadari itu, terkadang kita makan tanpa mencuci tangan atau tidak mencuci tangan, maka dari tangan tersebut bisa membawa kuman masuk ke dalam mulut. Sehingga kuman masuk melalui mulut ke dalam tubuh kita. Oke. Kesimpulan materi kita pada hari ini, Pak Guru sudah membuat beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah PHBS sangat penting untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri, keluarga, maupun lingkungan kita. Jadi kesehatan itu sangat penting untuk diri kita sendiri. Kemudian ketika kalau kita sudah sehat, kita bisa menerapkan untuk keluarga kita, agar keluarga kita tetap sehat. Begitu juga dengan lingkungan kita. Kita menerapkan di sekitar lingkungan kita agar lingkungan kita juga tetap sehat dan nyaman. Oke. Kesimpulan yang kedua, PHBS harus menjadi kebiasaan adik-adik sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Itu harus tetap adik-adik prioritaskan atau tetap menjadikan PHBS itu sebagai
aktivitas sehari-hari. Oke, yang terakhir, adik-adik bisa menjadi agen perubahan atau menjadi contoh perubahan di lingkungan, baik lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah, baik terhadap teman, guru, atau orang tua di rumah. Oke, baik adik-adik, untuk pertemuan kita kali ini mungkin sekian. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan ke Pak Guru. Pak Guru akan siap membantu menjawabnya. Jangan ragu-ragu ya adik-adik. Kita di sini sama-sama belajar. Pak Guru juga belajar dari adik-adik. Adik-adik juga akan belajar dari Pak Guru. Jadi kita sama-sama belajar. Jangan malu, jangan ragu-ragu. Pesan Pak Guru harus tetap semangat, rajin belajar, dan jaga kesehatan. Kemudian yang terakhir, harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Oke, tepuk tangan semua. Baik, terima kasih adik-adik. Pertemuan kita sampai di sini. Jika ada kata-kata, kalimat, atau ucapan Pak Guru yang salah, mohon maaf. Pak Guru pamit dari tempat ini. Terima kasih.